Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafael Reiner Sutraitu dengan NIM 11012203444 dari kelas TT 4605 kelompok 2 akan menjelaskan tentang perancangan antena microstrip frekuensi 850 Hz. Oke, sebelum masuk ke penjelasan tentang desain dan sebagainya, saya akan menjelaskan sedikit tentang antena dan antena microstrip. Yang pertama itu antena adalah sebuah komponen yang dirancang untuk bisa memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Sedangkan untuk antena microstrip adalah suatu konduktor metal yang menempel di atas ground plane yang diantaranya terdapat bahan dielektrik. Oke, selanjutnya saya akan masuk kepada perhitungan. Yang pertama, nilai-nilai yang sudah kita ketahui ada nilai T yaitu 0,035 dan nilai H yaitu 1,57, nilai F-nya itu 850 MHz, nilai Epsilon R 4,3, Z0-nya itu 50 ohm. Untuk perhitungannya sendiri, pertama kita akan menghitung yaitu lebar patch atau WP. Ini untuk bisa dilihat untuk rumusnya, dan dari rumus ini kita mendapatkan hasil 103,28 mm. Kemudian perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan ground atau WG. Dari rumus kita bisa mendapatkan hasil 117,72 dan juga lebar feed lainnya atau WF-nya itu mendapatkan hasil 3,08. Selanjutnya ada perhitungan dari panjang patch-nya atau LP dengan nilai 81,86. Ya, selanjutnya ada panjang ground atau LG-nya yaitu 94,28. Oke, selanjutnya kita masuk kepada antena satu susun atau susunan satu. Untuk desain awalnya bisa kita lihat di sebelah kiri. Begitu desain awalnya, dan ini di bagian bawah ada terdapat nilai-nilai dari yang sudah kita hitung tadi, komponen-komponennya. Kemudian dari desain ini kita bisa mendapatkan nilai frekuensi tengah, yaitu kita lihat pada S parameternya. Bisa kita lihat bahwa nilai dari frekuensi tengahnya itu sama dengan frekuensi yang kita pakai, yaitu 850 MHz. Kemudian kita juga bisa melihat nilai bandwidth-nya. Kalau untuk nilai bandwidth-nya kita bisa melihat pada S parameternya juga, tetapi kita menambahkan curve marker pada min 10 dB pada dua titik yang berbeda sebelum dan sesudah dari si frekuensi tengahnya. Untuk mendapatkan nilai bandwidth, kita mengurangi titik setelah nilai dari titik setelah frekuensi tengah dengan nilai sebelum frekuensi tengah, yaitu 857,91 dikurangi dengan 840,29. Kita mendapatkan bandwidth 17,62 MHz. Kita juga bisa melihat nilai VSWR-nya yaitu 1,2681383. Dari software yang kita pakai yaitu CST, kita bisa melihat nilai gain dan juga nilai direktivitasnya. Tinggal kita lihat pada file-file yang ada di sebelah ini. Untuk nilai sebelah kiri ini, untuk nilai gainnya itu min 3,534 dBi, dan juga untuk nilai direktivitasnya ada di 4,721 dB. Selanjutnya kita mendesain dari si antena 3 susunnya. Itu untuk bisa kita lihat di gambar, ini adalah gambar dari desain awal si antena 3 susunnya ini. Untuk nilai komponennya masih sama dengan nilai komponen pada antena 1 susun. Di antena 3 susun ini kita akan melihat nilai-nilai dari si fasanya ketika berbeda 0 derajat, 90 derajat, dan juga 180 derajat. Ini untuk kondisi-kondisinya. Kondisinya itu yang pertama pada perbedaan fasa itu ketiga port memiliki amplitudo arus yang sama yaitu 1 dengan fasa 0 derajat. Untuk kondisi kedua itu arus uniform beda fasa 90 derajat. Pada kondisi ketiga yaitu arus uniform beda 180 derajat dan masing-masing port memiliki amplitudo 1. Sedangkan pada kondisi keempat itu arus binomial tanpa beda fasa, di mana port 1 dan port 3 memiliki amplitudo 1 dan fasa 0 derajat. Sedangkan pada port 2 memiliki amplitudo yang lebih besar yaitu 2 dengan fasa tetap 0 derajat. Oke, berdasarkan kondisi-kondisi yang sudah tadi saya jelaskan, ini untuk kondisi yang pertama yaitu arus uniform tanpa beda fasa, di mana si parameter S-nya itu dalam satuan dB yang menggambarkan seberapa besar daya dipantulkan kembali atau refleksi dari antena. Pada frekuensi 850 Hz, nilai S11 atau parameter refleksinya mencapai nilai sekitar min 15,48 dB yang menunjukkan bahwa sebagian besar daya dipancarkan dan hanya kembali sebagian kecil yang dipantulkan. Itu menandakan pencocokan impedansi yang baik.
Terus nilai S21 dan S31 menunjukkan transmisi daya ke port lain. Oke, yang kedua itu ada arus uniform beda fasa 90 derajat. Untuk grafik S parameter pada bagian kiri atas memperlihatkan nilai S11 sebesar min 14,96 dB yang mengindikasikan pencocokan impedansi yang baik. Sementara nilai S21 dan S31 masing-masing bernilai min 10,61 dB dan min 14,74 dB, menunjukkan adanya daya yang ditransfer antar port meskipun tidak seefisien konfigurasi lain. Pola radiasi 3D di bagian bawah menunjukkan distribusi sinyal yang cenderung asimetris dan terarah akibat beda fasa dengan gain maksimum min 8,564 dBi yang sangat rendah. Itu menunjukkan bahwa arah pancaran utama tidak terlalu kuat. Oke, kemudian pada kondisi ketiganya itu arus uniform beda fasa 180 derajat. Untuk grafik S parameter yang bagian kiri atas ini menunjukkan nilai S11 sebesar min 15,39 dB yang menandakan pencocokan impedansi yang baik, serta nilai S21 dan S31 masing-masing bernilai min 13,06 dB dan min 15,12 dB yang menunjukkan transfer daya antar port cukup efisien. Pola radiasi 3D di bagian kiri bawah ini menggambarkan distribusi arah pancaran sinyal antena dengan gain maksimum sebesar 0,4957 dBi, efisien radiasi sebesar min 6,63 dB dan efisien total bernilai min 6,80 dB, menunjukkan adanya rugi-rugi sistem namun masih dalam batas yang wajar. Oke, selanjutnya kondisi terakhir, kondisi keempat itu arus binomial tanpa ada beda fasa. Grafik S parameter di bagian kiri atas menunjukkan nilai S11 sebesar min 12,17 dB yang mengindikasikan pencocokan impedansi yang cukup baik namun tidak sebaik konfigurasi sebelumnya. Sementara nilai S21 mencapai nilai min 16,51 dB menandakan adanya transmisi daya yang cukup signifikan ke port lain. Pada bagian kiri bawah atau pada pola radiasi 3D-nya menggambarkan distribusi arah pancaran antena yang cenderung melebar atau broadside dengan gain sebesar min 0,091 dBi yang menunjukkan bahwa tidak ada penguatan arah yang signifikan. Selanjutnya kita masuk ke antena 5 susun. Ini untuk desain awalnya. Itu kita bisa melihat jaraknya itu sekitar 17,64 mm per antenanya. Untuk komponennya masih sama seperti desain-desain awalnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kondisinya dulu. Kondisi pertama menggunakan arus uniform tanpa beda fasa di mana semua port memiliki amplitudo 1 dan fasa 0 derajat, menghasilkan pola radiasi broadside yang simetris. Untuk kondisi kedua dan ketiga menerapkan arus uniform dengan progresif fasa shift 90 derajat dan 180 derajat berturut-turut yang akan menghasilkan beam steering atau pengalihan arah pancaran utama antena ke sudut tertentu. Kondisi keempat menggunakan distribusi arus binomial tanpa beda fasa dengan amplitudo bervariasi ada 1, 4, 6, 4, 1 yang mengikuti koefisien binomial. Ini untuk kondisi pertama yaitu arus uniform tanpa perbedaan fasa. Grafik S parameter menunjukkan karakteristik return loss antena array 5 elemen pada rentang frekuensi 650 sampai 1050 MHz di mana terlihat resonansi utama yang terjadi di sekitar frekuensi 850 MHz sesuai dengan frekuensi yang ditentukan kepada kelompok kami dengan return loss mencapai sekitar min 20 dB, menandakan matching impedansi yang baik pada frekuensi kerja tersebut. Pola radiasi far field 3D pada frekuensi 850 MHz memperlihatkan directivity yang tinggi dengan gain maksimum sekitar 2,905 dBi dan radiasi efisiensi pada min 6,495 dB serta total efisiensi yaitu min 6,777 dB. Pola radiasi menunjukkan pancaran utama yang terarah atau directional beam dengan side lobe yang relatif rendah. Untuk kondisi kedua yaitu arus uniform beda fasa 90 derajat. Grafik S parameter untuk konfigurasi kedua atau arus uniform dengan beda fasa 90 derajat menunjukkan resonansi yang sangat tajam pada frekuensi 850 Hz dengan return loss mencapai hampir min 35 dB, mengindikasikan matching impedance yang sangat baik namun dengan bandwidth yang lebih sempit dibandingkan konfigurasi sebelumnya. Pola radiasi far field 3D
menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan gain min 10,73 dBi. Radiasi efisiensi yaitu min 16,36 dB dan total efisiensi pada min 16,55 dB yang lebih rendah dibandingkan konfigurasi uniform tanpa beda fasa yang bisa kita lihat pada sebelumnya. Ini untuk kondisi ketiga atau arus uniform beda fasa 180 derajat. Untuk penjelasannya sendiri, grafik S parameter untuk konfigurasi ketiga atau arus uniform dengan beda fasa 180 derajat menunjukkan resonansi ganda pada frekuensi sekitar 850 Hz dengan return loss mencapai min 12 hingga min 17 dB untuk berbagai port. Hal itu mengindikasikan matching impedance yang masih dapat diterima, namun tidak seoptimal konfigurasi sebelumnya. Kalau kita lihat pada pola radiasi far field pada kiri bawah, memperlihatkan peningkatan performa yang signifikan dengan menunjukkan gainnya nilai 2,513 dBi. Untuk radiasi efisiensinya itu pada nilai min 6,485 dB dan total efisiensi mencapai min 6,768 dB yang mendekati nilai konfigurasi pertamanya. Ini untuk untuk kondisi keempat atau kondisi terakhirnya itu arus binomial tanpa beda fasa. Grafik S parameter untuk konfigurasi keempat menunjukkan resonansi yang sangat dalam pada frekuensi 850 Hz dengan return loss mencapai min 30 dB, mengindikasikan matching impedansi yang sangat baik dengan bandwidth yang relatif sempit. Pola radiasi far field 3D yang pada gambar kiri bawah ini memperlihatkan karakteristik yang unik dengan nilai gain yaitu 0,9953 dBi. Untuk nilai radiasi efisiensinya itu min 6,671 dB dan total efisiensinya min 6,930 dB yang sedikit lebih rendah dibandingkan konfigurasi uniform. Kita masuk ke kesimpulannya. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, desain antena microstrip array yang terdiri dari 5 elemen patch persegi panjang yang disusun secara linear dengan dimensi total sekitar 177,64 mm. Konfigurasi array ini dirancang untuk meningkatkan gain dan directivity dibandingkan dengan single patch antena. Setiap patch memiliki dimensi yang sama dan ditempatkan dengan jarak teratur untuk mengoptimalkan pola radiasi dan meminimalkan mutual coupling antar elemen. Oke, demikian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kekurangannya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.